Halo, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di Matematika bersama Bu Ami. Kali ini kita akan membahas tentang materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jangan lupa klik subscribe dulu buat yang belum, kemudian like and share. Selamat belajar anak-anak. Oke, sudah siap ya? Kita akan bahas dulu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka jumlah akar-akarnya x1 ditambah x2 dirumuskan dengan negatif b per a. Sedangkan hasil kalinya x1 dikali x2 sama dengan c per a. Untuk pengurangannya x1 dikurangi x2 sama dengan akar d per a. Anak-anak masih ingat ya, d adalah diskriminan. Rumusnya akar d kuadrat dikurang 4ac per a. Nah, kita ingat lagi, a adalah koefisien dari x kuadrat. Sedangkan b adalah koefisien dari x. Dan c adalah konstanta atau yang tidak mengandung variabel. Kita terapkan dalam soal berikut. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 9x ditambah 7 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Tentukan jumlah akar-akarnya, hasil kali akar-akarnya, x1 kurang x2 dan 1 per x1 ditambah 1 per x2. Langkah pertama, kita tuliskan kembali persamaan kuadrat di dalam soal. 2x kuadrat dikurang 9x ditambah 7 sama dengan 0. Berikutnya, kita akan menentukan A, B, dan C. A adalah koefisien atau angka di depan x kuadrat. B adalah angka atau koefisien dari x. Angka di depan x, ini B. Sedangkan C adalah konstanta atau angka yang tidak mengandung variabel, ini C. Tulis kembali, A sama dengan 2, B sama dengan negatif 9. Perhatikan ada tanda negatif atau kurang ya, biasanya dituliskan menjadi negatif dan C-nya adalah 7. Soal yang A, jumlah akar-akar. Kalau jumlah berarti x1 ditambah x2. Rumusnya negatif b per a. Tinggal kita masukkan. Negatif b-nya adalah negatif 9 per a. A-nya adalah 2. Nah, kalau ketemu seperti ini, dia menjadi positif. 9 per 2. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Yang B, hasil kali. Kalau hasil kali berarti x1 dikali x2. Rumusnya adalah C per A. C-nya sama dengan 7 per A-nya adalah 2. 7 per 2, sudah sederhana juga. Berikutnya C, x1 dikurang x2. Rumusnya adalah akar D per A sama dengan akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per A. Kita masukkan akar B-nya tadi adalah negatif 9 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2 dikali lagi C-nya 7 per A-nya 2 sama dengan akar negatif 9 dikuadratkan sama dengan 81 dikurang 4 kali 2 8 kali 7 56 per 2 sama dengan akar 81 dikurangi 56 25 per 2. Akar 25 adalah 5 per 2. Ini juga sudah sederhana. Selanjutnya D.
Yang ditanyakan adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan, nah ini adalah penjumlahan pecahan. Konsep dasarnya harus menyamakan penyebut. Paling mudah kita kalikan seperti ini. Nah, di bawah juga dikalikan. 1 dikali X2 sama dengan X2, operasinya tambah. 1 dikali X1 adalah X1 dibagi X1 dikali X2 sama dengan X2 ditambah X1, Ibu tulis menjadi X1 ditambah X2. Bisa bolak-balik karena penjumlahan bersifat komutatif. Di bawah X1 dikali X2. Anak-anak kan tadi sudah tahu rumusnya, X1 ditambah X2 negatif B per A per X1 kali X2 C per A. Kita bisa sederhanakan A dengan A, ini sama dengan 1, A dibagi A sama dengan 1. Hasil akhirnya tinggal negatif B per C. Masukkan saja negatif, B-nya tadi negatif 9, per C-nya adalah 7. Tadi kalau ketemu seperti ini dia menjadi positif per 7. Berikutnya kita coba jenis soal yang sedikit berbeda. Diketahui P dan Q adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Tentukan nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, kita akan mengingat kembali ada satu bentuk aljabar seperti ini. P ditambah Q pangkat 2 sama dengan P kuadrat ditambah 2P kali Q ditambah Q kuadrat. Sama dengan, Ibu kumpulkan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ditambah 2 dikali P dikali Q. Nah, jika yang dicari adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat, jika kita pindah ruas, maka hasilnya P ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ. Nah, ini dia rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kita kembali ke soal. Kita tuliskan dulu ya persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat yang disebutkan di dalam soal adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 18 sama dengan 0. Kita identifikasi dulu nilai A-nya adalah 1. Di sini tidak ada nilai, tidak ada angka yang terlihat, maka A-nya 1. B-nya adalah 3, positif 3, kita tidak tulis positifnya. C-nya adalah negatif 18. Nah, yang kita perlukan untuk menyelesaikan soal ini, sesuai dengan rumus yang sudah kita cari tadi, adalah nilai P ditambah Q dan P dikali Q. P ditambah Q sama dengan negatif B per A. Ini akar-akarnya bukan X1 dan X2 ya, tapi P dan Q sama saja. Rumusnya sama, negatif B-nya 3 per A-nya 1. Negatif 3 per 1 hasilnya negatif 3. P dikali Q, P dikali Q sama dengan C per A. C-nya adalah negatif 18 per C-nya, A-nya sama dengan 1. Negatif 18 per 1 hasilnya negatif 18. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan P tambah Q kuadrat dikurang 2P kali Q. Sama dengan substitusikan P tambah Q tadi sudah negatif 3 dikuadratkan dikurang 2 kali P kali Q juga tadi sudah ketemu negatif 18. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9 dikurang 2 dikali negatif 18 hasilnya positif 36. 9 ditambah 36, 45. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa.